Baik, Ibu Nilai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Mas Bayu dipimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, untuk Mbak Audi, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian ada Mbak Nadia S, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian yang terakhir ada Mbak Sofinada, apakah hadir? Hadir, Bu. Ya, hadir semua berarti ya anak-anak. Oh iya, sebelumnya ini kenapa nggak ada yang on cam ya? Mungkin yang sudah mandi bisa sambil on cam dulu ya anak-anak. Untuk yang nanti yang tidak on cam nggak apa-apa, tapi yang penting itu tetap menyimak begitu. Dan sambil menunggu kalian berkembang, itu akan saya screen terlebih dahulu. Nah, sudah muncul ya di layar kalian. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, itu akan mengulas materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu terkait apa, ada yang masih ingat? Konsep dasar magnet, Bu. Ya, betul sekali. Jadi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang konsep dasar magnet, di mana magnet itu merupakan benda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ketika dua kutub magnet yang berbeda itu bertemu, maka mereka akan saling tarik-menarik, dan kutub yang sama itu akan saling tolak-menolak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu terkait induksi elektromagnetik, di mana materi ini sangat berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian itu akan menjelaskan mekanisme kegiatan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Jadi nanti akan ada sedikit materi dari Ibu, kemudian dilanjutkan dengan kalian akan mengerjakan LKPD, akan melakukan eksperimen secara virtual melalui simulasi PET, dan setelah itu di akhir akan ada kuis melalui kuisis yang akan Ibu ambil sebagai nilai tugas. Begitu. Kemudian dengan demikian Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran daring pada hari ini dengan baik, karena materi induksi elektromagnetik ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita ya. Misalnya itu terkait PLTA yang dapat menghasilkan listrik, dinamo ataupun transformator begitu. Nah, lanjut untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan penjelasan guru, peserta didik mampu menjelaskan pengertian induksi elektromagnetik dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan video, peserta didik mampu mengidentifikasi hubungan antara gerakan magnet dan timbulnya arus listrik dalam kumparan dengan benar. Yang ketiga, melalui eksperimen virtual menggunakan simulasi PET, peserta didik mampu menjelaskan kondisi arus induksi saat magnet diam ataupun bergerak dengan benar. Dan yang keempat, melalui diskusi kelompok berdasarkan hasil simulasi PET, peserta didik mampu menganalisis pengaruh jumlah lilitan kumparan terhadap besar gaya gerak listrik induksi dengan tepat. Nah, kita masuk ke praktek. Nah, sekarang kita berdiskusi dulu nih, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, di sini ada generator listrik yang berada di PLTA yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kira-kira bagaimana generator listrik di PLTA itu dapat menghasilkan listrik? Ada yang tahu? Atau mungkin Ibu tunjuk saja ya? Coba Mbak Fitriani, apakah sudah ada di room? Sudah, Bu. Ya, silakan. Untuk jawabannya bagaimana generator listrik di PLTA dapat menghasilkan listrik, yaitu air mengalir memutar tubin, kemudian tubir memutar generator, arus listrik dihasilkan dari peristiwa tersebut. Baik, terima kasih Mbak Fitriani. Jadi jawabannya itu sudah betul ya anak-anak. Jadi untuk yang kedua, ketika magnet digerakkan di dekat kumparan kawat, itu terjadi perubahan medan magnet di sekitar kawat. Nah, perubahan itu menimbulkan arus listrik di kawat, sehingga arus tersebut bisa menyalakan lampu LED yang terhubung. Nah, kita lanjut ke materi. Yang pertama, kita masuk ke pengertian induksi elektromagnetik yang merupakan munculnya arus listrik akibat perubahan flux magnetik pada kumparan.
Nah, untuk flux magnetik sendiri merupakan jumlah garis gaya magnet yang menembus bidang tertentu. Nah, untuk alat yang dapat mengukur arus induksi itu namanya galvanometer, di mana jarum galvanometer menyimpang saat magnet digerakkan masuk atau keluar kumparan. Nah, bagaimana terjadinya induksi elektromagnetik? Jadi, saat magnet batang dimasukkan ke kumparan, garis gaya magnet bertambah dan di situ arus induksi muncul. Nah, saat magnet diam, arus induksi itu hilang. Kemudian, saat magnet dikeluarkan, garis gaya magnet berkurang. Arus induksi muncul dengan arah berlawanan. Nah, yang terakhir terkait hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Hukum Faraday menyatakan bahwa besarnya gaya gerak listrik induksi yang timbul di dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Dengan kata lain, semakin cepat flux magnetik berubah, semakin besar gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Anak-anak, sampai sini terkait materi apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik, kita lanjut ya. Maaf kalau itu agak berisik, ada penjual tahu bulat. Papa, Bu. Nah, karena materi kita sudah selesai, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian untuk melakukan simulasi sederhana melalui PET secara berkelompok. Untuk kelompoknya seperti minggu lalu ya, dan untuk link LKPD-nya sudah Ibu share di grup. Nah, kita akan lihat. Nah, itu kan link LKPD-nya yang di Canva itu silakan kalian salin, kemudian langsung dikerjakan di situ saja. Nah, untuk cara pengisiannya di sini, yang pertama silakan kalian isi kelompok berapa dan anggota kelompok kalian siapa. Nah, kemudian kita di sini menonton video. Kita tonton bersama dulu mungkin. Anak-anak, karena ini sinyal Ibu sedikit bermasalah, kalian bisa tonton videonya sendiri ya, karena di situ juga sudah ada linknya. Kalau kalian sudah menonton videonya, silahkan yang bagian identifikasi masalah dituliskan minimal 2 pertanyaan yang menurut kalian itu penting yang berkaitan dengan video yang tadi. Nah, kemudian untuk pengumpulan datanya, silahkan dibuka link ininya, simulasi PET-nya. Itu akan jelaskan cara mengerjakannya. Nah, di sini field lines. Nah, ini yang min dan plus itu namanya jarum galvanometer. Nah, ini kita langsung pilih yang 2 kumparan saja, 2 lilitan. Nah, kita ikuti perintah, misalnya ini N kan utara dan S itu selatan. Misal yang di 2 lilitan itu kutub U mendekati kumparan secara cepat. Nah, gitu. Nah, bagaimana kalau yang 4 lilitan? Nah, kita tarik gitu. Maka kan tadi lampunya ada yang menyala terang, redup, dan gelap. Nah, silakan ditulis hasil pengamatan kalian di LKPD tadi begitu. Nah, kemudian nanti kalau ada yang belum paham silakan ditanyakan ke Ibu ya. Waktunya 1 menit saja, apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, silahkan. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, jika sudah selesai, Ibu akan meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil tabel pengamatannya. Mungkin ini Ibu akan meminta kelompok 1 membacakan. Banyak lilitan 2 gerakan kutub magnet. Yang pertama ada kutub U mendekat atau cepat. Simpangan jarum galvanometernya yaitu minus besar. Nyala lampunya terang. Kutub U mendekat. Gerakannya itu perlahan. Simpangan jarumnya itu kecil, besar, dan nyala lampunya terang. Kutub S diam di dalam kumparan. Simpangan jarum galvanonya yaitu 0. Nyala lampunya yaitu mati. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mas Bayu. Untuk hasil pengamatannya sudah betul ya, sudah tepat. Untuk kelompok lainnya bagaimana? Apakah sama dengan Mas Bayu? Sama, Bu. Baik, selanjutnya mungkin langsung ke soal yang terakhir saja, yaitu kalian kan sudah membuat mind map. Nah, Ibu minta untuk kelompok DA Rifabul, apakah masih di room? Untuk kelompoknya Mbak Ade, nanti membacakan mind map-nya ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi untuk yang pertama, untuk induksi elektromagnetik itu proses munculnya arus listrik pada kumparan akibat perubahan medan magnet di sekitarnya. Kemudian yang kedua, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada generator listrik, dinamo,
sepeda, kemudian transformator dan juga kompor induksi. Baik, terima kasih Mbak Ade, kelompoknya Mbak Ade yang sudah mempresentasikan mind map-nya. Mungkin yang terakhir ada yang ingin membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Mungkin Mbak Melani. Baik Bu, sebentar. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu induksi elektromagnetik terjadi ketika terjadi perubahan medan magnet di satu kumparan, sehingga menghasilkan arus listrik pada kumparan tersebut. Besar arus induksi dipengaruhi oleh kecepatan gerakan magnet dan jumlah lilitan pada kumparan. Arah arus induksi bergantung pada arah gerakan magnet dan kutub magnet yang digunakan. Jika magnet diam, tidak ada arus induksi yang dihasilkan. Sudah Bu. Baik, terima kasih Mbak Melani yang sudah membacakan kesimpulan dari kelompoknya. Nah, jadi betul ya, kesimpulan ini dari Ibu, induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik pada suatu penghantar akibat adanya perubahan flux magnetik yang melewati penghantar tersebut. Semakin banyak jumlah lilitan, maka GGL-nya juga akan semakin besar. Hal ini karena bertambahnya lilitan meningkatkan jumlah garis gaya magnet yang terpotong, sehingga tegangan induksi yang dihasilkan juga meningkat. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu. Belum Bu. Silakan kalian bisa join ini, bisa di-scan. Langsung mulai saja nanti kalian ya. Nah, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Untuk tugas minggu depan, kalian akan belajar terkait energi alternatif. Nah, kalian Ibu tugaskan untuk membuat resume dan mencari contoh apa saja yang termasuk energi alternatif. Begitu ya anak-anak? Baik Bu. Kemudian mungkin kelas hari ini kita cukupkan. Silakan Mas Ketua Kelas, Mas Bayu bisa memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Mungkin sekian untuk kelas hari ini. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Silakan bisa keluar dari room ya.